semuanya sahabat Aljon, pemirsa dimanapun Anda berada, welcome back di Indonesia Pageant Talk with me Bagas. Nah pemirsa semuanya, senang sekali saya bisa menyapa Anda di episode kali ini. Karena kali ini kita akan kembali berbincang-bincang seputar dunia pageant bersama salah satu pelaku pageant yang telah berprestasi di tingkat internasional. Datang dari Indonesia, jauh-jauh dari Tangerang, Joan Angelina. Halo Joan, apa kabar? Halo Kak Bagas, baik dong. Halo pageant lovers dan semua sahabat Aljon dimanapun kalian berada. Luar biasa, nah pemirsa semuanya, Joan telah hadir bersama kita kali ini. Dan Joan ini merupakan Miss Chinese Indonesia Culinary tahun 2022 dan juga Miss Chinese Indonesia Favorit 2022. Dan kemudian berangkat ke internasional, mewakili Indonesia tentunya di ajang Miss Chinese World 2023 yang diadakan di Malaysia dan keluar sebagai pemenang juara 2, yaitu first runner up Miss Chinese World 2023. Dan juga tidak hanya itu, dia mendapatkan award lainnya di tingkat internasional. Salah satunya adalah masuk ke dalam 5 besar best talent dan kemudian juga mendapatkan penghargaan sebagai Miss Chinese World 2023 Beauty Skin. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Joan. Terima kasih Kak. Oke, Joan, wah keren banget Joan, udah begitu banyak sekali prestasinya ya. Berawal dari tingkat nasional di Miss Chinese Indonesia, kemudian hingga menjadi first runner up Miss Chinese World 2023. Gimana perasaannya Joan? Perasaannya tentu seneng banget. Dan juga bersyukur bisa punya support system, bisa punya family, friends yang selalu supporting me. Dan juga terima kasih untuk sebuah kepercayaan yang telah diberikan Yayasan Aljon Indonesia ke Joan. Luar biasa. Seru banget Joan sepertinya pada saat kompetisi di internasional lalu. Seru, ya Joan ya. Nah boleh dong di sharing-sharing nih, pada saat Joan kompetisi di internasional itu seperti apa sih? Atau ada most memorable moment atau mungkin the most moment yang Joan rasa aduh aku kayaknya ini pressure banget kompetisi di sini, atau ada cerita-cerita lucu lainnya? Boleh dong di-share ke kita. Nah, jadi yang paling bikin aku deg-degan, tentunya semua finalis tuh deg-degan Kak untuk menghadapi yang namanya deep interview. Oke. Karena bobot di deep interview ini adalah 70% dari semuanya. Wow. Jadi pokoknya pas momen-momen itu tuh kita semua yang bener-bener do our best, bener-bener yang udah deg-degan banget, tapi tetap kayak go with the flow, panitianya juga suportif banget, jadi kita masih bisa perform yang maksimal juga sih. Luar biasa. Nah Joan, pada saat di internasional itu kan kamu bersaing dengan kompetitor lainnya datang dari negara-negara lain juga tentunya ya. Pada saat itu Joan menjadi salah satu wakil Indonesia yang kompetisi di sana. Nah Joan, pada saat kamu kompetisi di sana di Miss Chinese World 2023 nih khususnya, ngapain aja sih pada saat kompetisi di sana kalian? Kegiatannya tuh apa aja biar teman-teman bisa tahu juga? Jadi kegiatan di internasional itu emang sedikit berbeda dari yang nasional. Dimana di internasional ini kita lebih banyak jalan-jalannya keluar, visitasi ke tempat sponsor, bikin video-video produk, syuting-syuting kayak gitu. Jadi aku enjoy banget sih di sana, bisa kenalan sama teman-teman baru, juga bisa syuting-syuting, bisa promosiin banyak hal, tourism, kemudian produk dan lain-lainnya juga. Luar biasa. Iya. Jadi di sana kalian bisa dibilang study tour gitu ya. Kalian bisa jalan-jalan, bisa belajar hal-hal baru, tempat pariwisata, budaya gitu ya. Makanan juga ya. Iya, makanannya enak-enak banget sih semuanya sih ya. Setuju sih. Kalau pada saat itu di Malaysia ya. Di Kuala Malaysia. Lumpur ya, itu makanan sana memang enak-enak ya. Iya, enak-enak banget sih. Oke. Tapi pada saat kompetisi kamu tetap jaga berat badan kan? Atau pada saat di sana naik gitu ya? Jadi walaupun makanannya enak-enak semua, tapi kita harus tetap inget gitu kan, kita masih kompetisi nih. Iya, nanti gaun nggak muat nih gitu ya. Iya, nanti gaun nggak muat, yang penting harus tetap muat lah gitu. Oke, tapi walaupun di sana jalan-jalan tetap ada sesi penilaian yang deep interview tadi ya. Iya, itu yang bikin deg-degan soalnya udah jalan-jalan, kunjungan, tiba-tiba dinilai langsung ketemu dewan juri ya. Iya, di hari-hari terakhir deep interview. Oke. Nah, Joan, tadi kan salah satu kegiatannya adalah deep interview ya. Kalian dinilai juga setelah kunjungan terus dinilai. Nah, boleh dong di-spill pada saat interview ketemu dewan juri, Joan tuh ditanyain apa aja sih?
Oke, jadi aku masih inget nih waktu di interview itu aku ditanyain mengenai kota Tangerang, ada wisata apa aja, terus kenapa kamu mau ngebawain budaya Tangerang untuk di internasional. Kemudian aku juga ditanyain, kalau kamu menang nanti, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Di situ aku jawab, aku akan berterima kasih kepada semua yang telah mempercayakan itu ke aku, dan juga aku akan membawa budaya, terutama budaya Chinese di Indonesia ini ke dunia. Nah, dan itu juga yang Joan jawab itu memang udah Joan lakukan ya dalam bentuk video ya Joan. Iya, Di Kak. video itu Joan bawa nama salah satu kota di Indonesia, Tangerang, ada pariwisatanya juga, terus juga ada budaya-budayanya juga. Iya. Nah, kita tonton dulu sebentar videonya Oke. Joan ya. Kota Tangerang is home to a cultural diversity with many historical sites and landmarks, including the Benteng Heritage Museum, Buntek Bio Temple, and the Tangerang Old Town area. These cultural landmarks attract tourists from around the world, and it is our duty as the young generation to help preserve the city's unique heritage and identity. I am Joan Angelina, and I am proud to represent Tangerang. Acculturations are beautiful. Gambang Kromong, Sukong, Tehian, and Kongayan are all forms of acculturation of Chinese and Betawi musical instruments. Sadly, these traditional instruments are almost extinct. In fact, Empe Goyong is the only Tehian artist in Tangerang. Therefore, I invite you today to love and preserve our traditional instruments. Wah, keren banget videonya Joan. Wah, kamu di situ bawa Tangerang, pariwisatanya, terus juga ada budaya juga di situ ya. Iya. Mengenai musik ya. Musik Wah, keren Tehian. banget. Nah, tapi Joan boleh dong kamu coba sekali lagi perkenalan diri, terus ada kota dan Indonesianya. Boleh, Kak. Opening number ya kalau kita bilangnya Oke, ya. ngadep sini aja ya. Boleh, silakan. Joan Angelina, Tangerang, Indonesia. Indonesia. Keren banget Joan. Nah Joan, boleh dong ceritain ini videonya kamu tag-nya di Indonesia pastinya ya, di Pasti. Tangerang. Terus juga itu ada musik juga salah satu bentuk budaya di Iya, Indonesia. Boleh dong ceritain mengenai video ini. Jadi aku tertarik untuk mengeksplor namanya musik gamelan, Tehian, Sukong, dan Kongayan. Ini adalah jenis alat musik yang udah mau punah di Indonesia. Dan itu merupakan salah satu bentuk akulturasi dari budaya Chinese dan Indonesia. Jadi di sini aku mau menyuarakan lagi alat-alat musik ini sih, supaya masyarakat tuh jadi aware lagi. Oh, kita tuh punya loh alat musik tradisional seperti ini. Cara mainnya juga cukup unik, Kak. Jadi tuh dia tuh ada dua senar yang digesek, tapi dia tuh nggak ada fretnya gitu. Kalau di gitar kan ada ya fretnya. Kalau ini tuh bener-bener pakai feeling aja. Jadi aku lagi tuh diajarin, susah sih Kak. Jadi kayak bener-bener senarnya itu satu di depan, satu di belakang. Jadi kayak agak susah gitu. Oke. Tapi si Empe yang ngajarin aku tuh jago banget gitu sih. Jadi kalian coba nonton videonya deh. Iya, pasti itu ini menjadi hal baru juga ya buat Joan ya. Iya. Bisa belajar itu ya. Wah, keren banget. Joan, pada saat di internasional kan tadi Joan bilang banyak seru-seruannya juga ya. Iya. Terus, tapi yang deg-degan mungkin pada saat di interview. Nah, ketika Joan berkompetisi di sana kan pasti di sana jiwa kompetisi teman-teman dari negara lain kan pengen menampilkan yang terbaik juga ya. Iya. Nah, gimana sih Joan pada saat di sana menurut Joan kompetisinya, saingan-saingannya, terus seperti apa cara Joan untuk punya strategi biar bisa menang gitu ketika semua orang juga melakukan yang terbaik gitu loh Joan. Iya. Pastinya kita semua dari negara masing-masing juga sudah mempersiapkan yang terbaik. Tapi di sana nggak kerasa sih Kak iklim kompetisinya itu. Jadi kita benar-benar yang make friends, karena juga visi dari Miss Chinese World ini kan adalah friendship ya. Friendship, culture, tourism kayak gitu. Jadi ketika di sana tuh kita benar-benar yang membaur, benar-benar kayak belajar juga masing-masing, ada keunikan dari negara masing-masing, belajar bahasa juga, bahasa Thailand misalnya kayak gitu. Jadi kayak seru sih Kak, lebih ke
kita gimana kita tuh kompak aja sih sebagai sesama finalis. Wah, siapa best friend-nya Joan pada saat internasional? Di internasional itu aku sekamar berempat. Ada dari Malaysia namanya Irene, terus dari si seket Thailand namanya Pengko, kemudian ada Kimberlyn dan aku. Wow. Nah di situ kita jadi bestie sih Kak. Oke. Terutama aku deket banget sama yang di Malaysia ini karena dari bahasa juga kita kan mirip-mirip, terus juga kayak klop aja sih. Seru banget. Udah mulai kangen belum sih sama teman-temannya? Kangen banget Kak. Oh, oke. Aduh, kapan ya bisa ketemu lagi? Oke. Semoga bisa kumpul-kumpul lagi ya. Semoga ya, Oke. soon ya. Oke, nah Joan kalau memang di situ berarti kan seru-seru banget ya, dan bisa kita bilang berarti persaingannya sehat ya gitu ya Joan ya. Nah, ketika kamu di sana ada nggak sih momen-momen kamu ngerasa, aduh kayaknya aku udah capek banget, atau mungkin ngerasa kamu Ada ngerasa lagi banget, down-downnya Kak. itu? Ada Boleh banget sih cerita. Kak, jadi kayak waktu pertama-tama dateng, lihat finalis yang lain, itu kan kayak kita juga ngerasa, oh kayaknya gue kurang nih, kurang ini, kurang itu, kayak gitu. Jadi kayak sempet ngedown, tapi balik lagi, aku inget kalau di Indonesia itu banyak yang dukung aku, ada keluarga aku, terutama ada mama aku yang selalu doain aku tiap malam, selalu ngechat, kayak menguatkan aku. Jadi kayak aku juga nggak mau ngecewain, apalagi banyak keluarga aku yang datang kan nanti di grand final, jadi itu yang menjadi semangat aku lagi sih untuk terus iya kita harus tampilin yang terbaik nih karena nanti akan ditonton keluarga. Aku juga nggak mau ngecewain keluarga yang udah jauh-jauh dari Indonesia, udah bela-belain buat datang kayak gitu. Luar biasa. Itu menjadi acuan justru ya untuk Joan, aku harus tampil yang terbaik. Iya. Luar biasa. Nah Joan, pada saat kompetisi di sana lagi nih ya, kan di sana juga kalian tampil ya, kamu misalnya itu seperti koreografi, kamu nari gitu ya dengan beberapa kostum, chongsam gitu ya. Iya. Nah itu apakah menjadi salah satu hal yang menjadi cukup sulit juga, karena biasanya di pageant-pageant nih ya sahabat Eljon, biasanya nih momen suka dukanya itu aduh kelas koreo lagi, itu biasanya menjadi salah satu pressure ya, karena mereka mesti ngapalin gerakan, terus mesti tetap cantik juga dan pakai heels masalahnya. Iya. Nah Joan gimana handle-nya pada saat itu? Jadi kita tuh baru latihan koreo sekitar Hamin 3, Hamin 4 sih. Wow. Dari grand final. Jadi nggak dari awal tuh. Tapi puji Tuhannya semua tuh dari finalis-finalisnya itu cepet tangkep materi. Jadi kita belajarnya cepet, nggak diulang-ulang kayak terlalu lama gitu. Oke, jadi nggak sampai malam gitu ya? Malam. Oh, enak dong. Jadi masih aman Kak, masih bisa tidur lah. Oke. Tapi kamu kalau setiap selesai kelas atau setiap selesai kegiatan karantina per hari langsung tidur nggak sih? Jadi lucunya tuh gini Kak, kita tuh sekamar berempat, kamar mandi cuma satu. Oke. Jadi bayangin kita cewek-cewek berempat share satu kamar mandi tuh gimana hebohnya gitu kan. Oke. Pasti kayak kita satu orang aja mandi mungkin lumayan lama. Oke. Gitu. Jadi kayak kalau aku sama Kimberlyn tuh biasanya yang mandinya paling terakhir. Jadi kayak kita beres-beres dulu yang lain, hapus makeup dan lain-lainnya. Begitu semuanya udah selesai, baru kita Kim mandi duluan atau aku mandi duluan kayak gitu sih. Oke, jadi kayak soalnya seru gitu kan. kalau perempuan udah kumpul ya sahabat Eljon, biasanya gosip dulu kan ya. Udah selesai kegiatan jam 9, jam 12 baru tidur. Ngegosipin banyak banget, gak tahu apa yang digosipin deh gitu ya. Tapi kalian nunggu dulunya tuh karena nunggu mau istirahat bersih-bersih gitu ya. Iya. Gak gosip-gosip dulu. Enggak Kak, udah gak keburu lagi. Oke, istirahat ya, karena memang pada saat kalian kompetisi di internasional satu kamar seperti kita bilang seperti apartemen gitu ya. Jadi memang ada beberapa kamar, jadi bisa berempat, malah lebih bisa bonding gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Cuman memang mesti nunggu-nunggu ya. Iya, dandannya. nunggu-nunggu mandinya, dandannya juga gantian. Oke, karena memang perempuan dandan udah nggak bisa dipertanyakan lagi ya. Gak usah itu, kalau kita pertanyakan nanti kita yang ada berantem. Oke. Tapi pada saat di sana, Joan kan mesti tampil cantik terus ya. Kita lihat juga kegiatan dan dokumentasi dari Joan ketika di internasional di Miss Chinese World itu selalu on point, cetar terus. Itu kamu dandannya dari jam berapa? Itu sebenarnya kita di internasional itu jadi belajar satset juga sih Kak. Jadi kayak kita tuh harus bisa cepet gitu, make up tuh nggak bisa 2 jam 3 jam tuh udah nggak keburu kan. Jadi kayak bener-bener yang pokoknya harus ini itu gitu kan. Jadi kayak bener-bener yang udah gitu kan. Jadi kayak paling juga berapa ya,
1,5 jam harus udah kelar sih ya. Paling satu. Paling. Ya ampun, kuat banget siap-siapnya 1,5 jam ya perempuan ya. Apa nggak beler tuh mata ngeliatin di kaca gitu kan dandan? Iya, jadi tuh kita menyiasatinya supaya kita bisa dandan itu kita nggak makan. Jadi pagi itu kita skip breakfast biasanya. Ya ampun, tapi tetap Makanya, kuat. Kuat karena aku bawa snack dari Indonesia. Oh, gitu. yang penting ada cemilan Yang penting ya. ada cemilan. Pantesan badannya tetap aman ya. Malaysia kan makanannya enak-enak ya. Enak-enak. Oke. Jadi nanti siangnya baru makan banyak. Siangnya baru makan banyak. Oke, 2 piring. Enggak dong Kak, 3 piring. satu aja Oh, 1 cukup. piring. Cukup ya. Kirain nggak 2 piring tapi 3 piring. Jaim dulu Kak. Oh, jaim dulu ya. Pas udah selesai, udah menang makannya 2 piring. Mungkin ya. Oke. Balas dendam ya, gue nahan Balas dendam. perut gitu ya Joannya, soalnya gaun mesti muat nih gitu ya. Oke. Nah Joan, pada saat kamu di sana, kemudian juga kalian kan ada kunjungan-kunjungan tuh ya ke pendukung-pendukung acara. Salah satunya Joan dapat penghargaan beauty skin ya. Iya. Nah, itu tuh gimana ceritanya Joan? Tapi memang tidak diragukan lagi ya, pemirsa udah bisa lihat ya, skinnya Joan itu tuh sangat-sangat beauty gitu ya, mulus banget gitu ya, sehat kulitnya. Jadi aku juga sebenarnya nggak nyangka ya bisa dapat Miss Beautiful Skin dari Bio Essence. Dan mungkin teman-teman yang dekat sama aku juga udah tahu kalau aku sebenarnya emang pengen sih dapetin Bio Essence ini. Oh, kamu udah ngincer ya? Sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu ketika sesi Bio Essence itu ditanya siapa yang mau nyoba jadi brand ambassador Bio Essence, apa aja yang mau kamu omongin ke audience. Nah, di situ aku langsung angkat tangan paling cepet gitu. Oh, kamu maju. Oh, baik. Jadi di situ mungkin ya di Pinter. situ. Jadi aku sampein kalau audience untuk bisa kayak gini. I think it is important for all of us to preserve our beauty, especially through our skin, because beauty can help us grow our confidence, and with confidence we can do many great things in life. Kayak gitu. Wow, setuju. Iya. Ya pantas Joan dipilih karena memang ya itu betul, kita mesti merawat kulit kita juga ya untuk melihat gimana cantiknya kita, apalagi orang melihat kita dari penampilan luar dulu ya, dari kulit kita, dari cara kita berpenampilan, itu bisa memancarkan aura kecantikan. Iya. Berarti Joan sekarang merawat kulit terus ya pastinya, apalagi sebagai pageant nih, pelaku pageant. Iya, harus tetap perawatan, skincare kayak gitu. Oke, dan itu bisa grow our confidence ya Joan ya. Betul. Oke, Joan, selain itu pada saat kamu di internasional tidak hanya penghargaan sebagai beauty skins, tapi kamu juga mendapatkan nominasi 5 besar best talent. Setelah kamu dikurasi dulu, kalian kan tes talent dulu ya, audisi dulu, kemudian tampil di grand final nih. Iya. Dapat privilege yang memang dapat nominasi, tampil di grand final, dan itu keren banget Joan. Thank wow, you, keren Kak. banget. Kita tonton dulu ya sebentar videonya. Boleh. Videonya ya. Oke, langsung kita tonton. Inilah penampilan Joan di talent show-nya pada saat di Miss Chinese World 2023. 来自印尼丹葛郎。 Wow, keren banget Joan ini. Wah, itu kamu nari aja pakai kostum segede itu, berat nggak sih? Kebetulan kostum yang itu nggak gitu berat Kak, karena Oke. itu styrofoam. Oh, oke. Terus kamu sambil nyanyi juga. Wah, memang Iya. talented sekali nih Putri. Wow, keren banget. Thank you Kak. Nah Joan, selain kamu talent nih, sekeren itu talent, kamu juga mempunyai public speaking yang bisa kita bilang wow, top, keren banget. Karena pada saat kamu diumumkan masuk ke 5 besar, kemudian masuk ke 3 besar, itu kan ada sesi kalian berbicara ya, mendapatkan satu mosi untuk kalian bicarakan gitu ya. Nah itu keren banget. Nah itu kamu bisa dapat pengetahuan dan dapat skill itu gimana? Atau memang kalian tuh udah dipersiapkan untuk belajar untuk menjawab pertanyaan pada saat karantina atau gimana nih Joan? Ya kita memang harus belajar ya, terutama sebagai finalis harus ngerti juga nih budaya
Tionghoa. Dan terutama di bidang festival-festivalnya kan ada banyak nih di Tionghoa itu. Memang dari awal itu kita udah disuruh belajar sih. Coba kalian pelajarin nih festival-festivalnya ada apa aja kayak gitu. Udah di spill ya gitu ya? Udah di spill, tapi nggak tahu kan keluarnya yang mana nanti waktu di grand final kayak gitu sih. Dan itu memang penting juga ya memang untuk mengetahui event-event yang memang festival-festival seperti itu sebagai salah satu event budaya bisa kita bilang ya. Iya, apalagi kita kan keturunan Tionghoa, masa kita nggak tahu festival kita ada apa aja kayak gitu. Keren banget. Nah pemirsa semuanya, seru banget ya kalau kita lihat perjalanan Joan di sana ya. Lebih banyak seru-seruannya ya di sana ya Joan ya. Jadi Joannya juga enjoy, dapat hasilnya juga luar biasa ya. Ini suatu prestasi tidak hanya untuk Joan tapi juga untuk Indonesia. Ini satu Indonesia kita bangga nih dengan Joan punya anak muda, cantik, berprestasi, berbakat seperti Joan. Nah Joan, tapi boleh dong terakhir Joan mungkin bisa menyampaikan nih untuk teman-teman semuanya ataupun untuk siapapun yang menyaksikan Indonesia Pageant Talk kali ini, seberapa penting sih dan mengapa sih kita penting untuk melestarikan budaya di Indonesia, pariwisata, atau mungkin ini menjadi salah satu kesempatan juga untuk Joan menyuarakan apa yang ingin Joan suarakan melalui selempang Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Oke Kak, I believe it is important for us, especially the young generation, to preserve our culture because it is our identity. And as Indonesian, we have to be proud of our nationalities, our own identity, our home. Thank you. Oke, wow. Young generation, we must be proud ya dengan identitas kita, apalagi seperti Joan nih, anak muda mewakili Indonesia juga. Dia bangga sekali untuk menyampaikan, menyuarakan di tingkat internasional, di panggung internasional apa aja yang kita punya, baik dari event-event, pariwisata, festival ya, dan juga makanan juga gitu. Wow, keren banget Joan. Thank you so much Joan sudah hadir di Pageant Talk kali ini. Semoga apa yang Joan sampaikan hari ini, pengalaman Joan, cerita-cerita Joan bisa menginspirasi dan juga menjadi tolak ukur bisa kita bilangnya, atau wake up call untuk teman-teman semua, terutama anak muda nih, untuk mengambil bagian juga untuk membanggakan Indonesia. Tidak hanya di nasional tapi bahkan lebih luas lagi ke internasional gitu ya. Luar biasa, semoga semuanya juga bisa mengambil peranan untuk menuju Indonesia Emas 2045 Joan. Karena itu adalah tugas kita sebagai anak muda untuk membangun Indonesia. Setuju. Oke pemirsa semuanya, jika Anda ingin terus mendapatkan informasi atau inspirasi atau mungkin cerita-cerita seru para pelaku pageant atau dunia pageant, terus saksikan kita Indonesia Pageant Talk hanya di Aljon TV. Saya Bagas Daripada bersama saya Joan Angelina. Pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.